Nyeri kepalanya dikatakan nyeri kepala yang sangat hebat sekali. Bahkan sampai pasien itu bisa muntah, bahkan penurunan kesadaran, dan biasanya ada gejala-gejala lain. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Aiman, spesialis saraf dari Brawijaya Hospital Depok. Adalah suatu penyakit yang menyerang selaput otak. Jadi kalau untuk memahaminya tuh otak itu dibungkus tuh sama selaput tuh. Nah, selaputnya itu dari otak sampai tulang belakang. Nah, itu terkena apakah peradangan, apakah infeksi, jadi radang. Nah, itu namanya meningitis. Selaput itu namanya meningen. Nah, gitu. Jadi namanya meningitis. Oke, meningitis itu sebenarnya penyebabnya nggak melulu suatu infeksi, apakah kuman, bakteri, virus gitu ya. Dia juga bisa menyerang pada pasien-pasien misalnya dengan autoimun gitu. Autoimun bisa juga misalnya karena dia ada trauma kepala nih, jatuh bentur kepala terus robek. Nah, terus kebetulan robeknya tuh tulang tengkoraknya kebuka. Nah, ada bakteri masuk ya, kembali lagi ke bakteri. Cuman secara nggak langsung banyak mekanismenya gimana sih cara terjadinya meningitis itu sendiri. Migrain itu bukan gejala dari meningitis, tapi meningitis memiliki gejala yang paling khas adalah nyeri kepala. Jadi nyeri kepalanya itu kan kadang-kadang orang awam nggak bisa mengenali apakah ini suatu migrain biasa atau migrain memang nyeri kepala yang dimaksud karena meningitis gitu. Sehingga memang kalau misalnya ada nyeri kepala, segera konsultasikan ke dokter. Jadi bedanya apa nih, nyeri kepalanya yang kayak gimana sih yang kalau kita harus curiga itu suatu meningitis? Nyeri kepalanya dikatakan nyeri kepala yang sangat hebat sekali. Bahkan sampai pasien itu bisa muntah, bahkan penurunan kesadaran, dan biasanya ada gejala-gejala lain kayak gitu. Sebetulnya bisa mengenai siapa saja. Karena meningitis kita ngomongin meningitis yang paling sering adalah karena infeksi. Jadi sebetulnya semua orang memiliki potensi untuk terkena gejala meningitis. Tapi kita punya daya tahan tubuh itu yang kadang-kadang membedakan dan mempunyai faktor risiko lain. Contoh misalnya jadi meningitis itu bisa melalui darah penyebarannya terus masuk ke otak, ke radang selaput otak, atau bisa juga kita sebut langsung tuh nembus. Contoh misalnya pasiennya punya sakit giginya infeksi, nembus ke atas terus akhirnya menembus dasar tulang tengkorak, akhirnya kena selaput otaknya. Atau sakit telinga gitu, telinga dalam, akhirnya jadi infeksi karena berdekatan dengan otak, ya dia bisa juga jadi meningitis. Jadi sebetulnya faktor resikonya yaitu tadi harus tahu dulu gejala punya penyakit apa aja yang tadi sudah saya sebutkan, dan biasanya orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah kayak gitu. Jadi daya tahan tubuh rendah itu bisa memang karena suatu penyakit yang contoh kita tahu HIV itu kan menyerang sistem imun tubuh, jadi daya tahan tubuhnya rendah. Atau bisa juga pasien-pasien yang mengkonsumsi obat-obatan kortikosteroid jangka panjang, itu juga menekan daya tahan tubuhnya. Bisa juga pasien-pasien yang transplantasi karena dia memerlukan obat-obat untuk menekan sistem imunnya. Bisa juga pasien-pasien dengan cancer, itu juga salah satu yang bisa menyebabkan daya tahan tubuh kita rendah. Dan yang pasti jangan stres, itu penting. Yang pertama pasti jangan stres, tadi saya udah bilang ya. Kenapa? Karena stres tuh kita dengan stres kita jadi kurang tidur, nggak nafsu makan, ya kan? Terus jadi secara nggak langsung dia memiliki hubungan interaksi hormonal sama imun sistem. Akhirnya daya tahan tubuhnya rendah secara nggak langsung. Kecapean, nggak cukup istirahat, nggak ada waktu untuk olahraga, nggak kena matahari, pasti daya tahan tubuhnya secara nggak langsung dia akan menurun. Jadi sebetulnya bagaimana cara tipsnya? Yang pertama adalah seperti yang sudah kita lakukan zaman COVID nih. Sebetulnya itu adalah suatu protokol kesehatan, bukan hanya untuk menangkal infeksi COVID saja, tapi infeksi yang lain, misalnya lebih higienis, cuci tangan, pakai masker, daya tahan tubuh kita jaga, jangan stres. Saya rasa itu secara general juga sudah cukup, insya Allah bisa mengurangi
infeksi tularan infeksi itu ya ke kita. Nyeri kepala yang hebat ya, yang nggak pernah dirasakan sebelumnya. Nah, itu kita harus curiga bisa jadi itu suatu gejala meningitis awal. Tapi memang terkadang kita menemukan gejala-gejala lain seperti misalnya dia bisa sampai penurunan kesadaran, biasanya dia lehernya kaku kuduk gitu ya, jadi kaku nggak bisa ditekuk gitu. Nah, terus biasanya bisa sensitif sama cahaya, terus makin nyeri kepalanya, bisa sampai muntah karena saking hebat nyeri kepalanya. Terus bisa juga ada gejala-gejala saraf lainnya, misalnya dari penglihatan, terganggu, pandangannya ganda gitu. Oh, sama satu lagi kadang-kadang, makanya kalau kita ngomongin karena infeksi biasanya didahului dengan demam kayak gitu. Memang pada tahap-tahap awal gejala itu bisa menunjukkan gejala yang ringan, gejala yang sedang, gejala yang berat. Jadi itu berbeda-beda. Sebetulnya ada 3 faktor yang harus kita waspadai dalam arti memiliki peran. Ya, 2 faktor besar lah. Yang pertama eksternal dan internal. Eksternal itu adalah tergantung dari tempat lingkungan dia hidup. Dalam arti apakah dia ada endemik di daerah situ, ada memang infeksius untuk terkena meningitis, atau yang kedua eksternalnya adalah bisa juga karena si bakteri atau patogennya, karena beda-beda penyebab infeksi meningitis itu beda-beda dan dia punya kekuatan yang beda-beda juga gitu ya. Faktor internalnya ya tergantung daya tahan tubuhnya. Daya tahan tubuhnya gimana, imun sistem dia gimana. Jadi kadang-kadang memang sering dibawa ke dokter itu pada saat udah parah banget. Nah, jadi tanda-tanda yang harus segera dibawa adalah kalau nyeri kepalanya hebat sekali, itu harus dibawa ya. Dan dia belum pernah merasakan nyeri kepala seperti ini sebelumnya. Jadi bukan seperti sakit kepala biasa gitu ya. Kalau misalnya akhir bulan sakit kepala nggak kayak gitu juga gitu. Jadi belum pernah merasakan sebelumnya. Terus kadang-kadang disertai muntah. Karena saking hebatnya. Apalagi kalau kesadaran udah mulai turun, wah itu sih udah harus dibawa ke UGD kayaknya kayak gitu sih. Ya, untuk teman-teman semua, semoga kita selalu sehat. Jangan lupa jaga kesehatan kita. Salam sehat.